Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waghfir li lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dengan membacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka madrudi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dapat semuanya materinya, Bapak Ibu? Ada yang tak dapat semua ya? Ya alhamdulillah. Jadi saya kalau mengisi pengajian, saya kasih materi seperti ini karena supaya nggak lupa, ya. Jadi ilmu itu mesti ditulis ya. Kalau nggak nanti hilang lupa. Nanti di rumah dibaca lagi, kemudian bisa diamalkan. Nah, itu wakaf saya ya, wakaf saya. Jadi saya wakafkan materi kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam. Ya, semoga bermanfaat buat Bapak, Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau saya meninggal dunia, ya, nanti pahalanya ngalir. Nah, jadi berwakaf. Ya Bu ya, berwakaf. Nah, itu pahalanya nggak putus. Ini saya wakaf. Nah, jadi saya ngisi pengajian di mana-mana begitu. Saya ngisi pengajian rutin di Masjid Istiqomah, manajemen hati Al-Hikam, kitab Al-Hikam, tiap minggu ketiga. Kemudian di Masjid Al-Fajar gitu juga subuh, terus tiap Sabtu kedua di Jalan Karya, kitab Al-Hikam juga, manajemen qalbu, manajemen hati. Kemudian di Masjid Baitur Rahman arah ke Karya sana juga begitu. Itu minggu kedua. Terus setiap subuh, ya, subuh minggu kedua. Baik, majelis taklim manajemen hati, manajemen qalbu, manajemen hati. Jadi saya punya majelis taklim di rumah, ya. Itu setiap Ahad ba'da maghrib. Kalau ada waktu silakan datang. Jadi kewajiban saya mengajar, ya. Bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Kemudian Ustadz Triwidya Sandika SS Enhum, ini nama saya.
dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009. Jadi kalau kita terampil menata hati kita, manajemen kolbu, kita akan menjadi yang terbaik. Dosen terbaik, suami terbaik, istri terbaik, ibadah terbaik. Jadi hidup ini bergantung sejauh mana kita terampil menata hati kita, manajemen kolbu. Nah, ketika ada orang yang menyakiti, bagaimana menata hatinya agar kita tidak sakit hati? Ketika kita sholat, bagaimana menata hatinya biar bisa khusyuk? Ketika punya penyakit hati, iri, dendam, dengki, takabur, sombong, bagaimana menata hatinya? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga naik pangkat, kita yang mau nama. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Menata hati. Jagalah hati. Gimana Bu? Ibu yang hafal. Jangan kau kotori, jagalah hati. Pintar. Oke. Kemudian berikutnya santri Al-Amin Madura, Jawa Timur, mengajar Al-Quran, tasawuf, tauhid, fikih, ruqyah dan bahasa Inggris. Juga saya juga dakwah di Facebook, media sosial, Instagram, di YouTube juga. Nah, silakan like, share, and subscribe di Widya Sandika Official. Ya Bu ya, subscribe ya Bu ya. Nah, dapat pahalanya dakwah. Ada ini nomor HP saya, dan juga saya ada grup namanya grup manajemen hati. Nah, silakan bisa bergabung di situ, bisa tanya-tanya mengenai agama. Baik, kitab Ahli Kam. Kitab Ahli Kam ini sih kitab yang sangat baik dan sangat bagus. Ya, tentang hati, mengobati penyakit hati, tentang bagaimana supaya kita bisa dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Terbaik dan terbagus dan tertinggi. Induknya. Udah pernah dengar bahwa kita Ahli Kam? Belum? Nah, inilah sekarang nih. Ya. Nah, jadi kitab Ahli Kam ini berisi hikmah-hikmah. Lebih kurang ada 264 hikmah tentang kitab Ahli Kam. Ini karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu orang Mesir, ya, itu ulama besar. Nah, jadi sudah banyak diterjemahkan di banyak bahasa dan juga sudah banyak dipelajari berbagai macam negara. Kitab Ahli Kam di pesantren-pesantren sana di Jawa Timur, di Madura itu banyak. Baik, lihat ini hikmah yang ke-6 ya. Ini saya lompat. Nah, nanti kalau nggak salah saya ada masuk lagi di tanggal 31 ya, ya, tanggal 31 saya masuk lagi, insyaallah ya. Nah, ini kita lompat-lompat karena ini kita baru perdana ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Ahli Kam, karena hikmahnya, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu, pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Ini dia kalam hikmahnya. Kita lihat penjelasannya. Apa maksud kalam hikmahnya ini? Lihat Bu penjelasannya Bu, di materinya Bu. Kita selaku hamba Allah hendaklah berdoa dan memohon kepada Allah. Sebab ini adalah pertanda bahwa kita adalah makhluk yang tidak dapat melepaskan diri daripadanya, dan kita disuruh berdoa oleh Allah agar kita sadar bahwa kita hamba yang lemah dan Allah Tuhan kita yang patut disembah dan diminta pertolongan. Bu, perhatikan, ini kata Imam. Jadi kenapa kita disuruh berdoa? Doa adalah perintah Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Mintalah maka akan aku kabulkan. Nah, kita disuruh berdoa itu untuk memperjelas bahwa kita ini hamba Allah Tuhan kita. Kemudian kita berdoa itu untuk menunjukkan kefakiran kita, rasa butuh kita.
bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini hina, tak berdaya tanpa bantuan Allah, pertolongan Allah. Nah, coba sadarkan seperti itu. Ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak kita stres ketika doa kita tidak dikabulkan. Sadarkan dalam hati, doa merupakan perintah Allah. Ya Bu ya? Ya Bu? Paham sampai di sini? Oke, insyaallah, alhamdulillah. Lanjut Ibu, lihat lagi. Ini saya baca, saya terangkan, saya baca, saya terangkan. Barang siapa yang tidak merasa perlu bermohon kepada Allah, maka dia adalah hamba yang sombong. Jadi kalau kita nggak berdoa, kita hamba yang sombong, merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, merasa sudah lebih, merasa sudah bisa tanpa bantuan pertolongan Allah. Ya kan Bu? Ya kan? Kalau kita berdoa, ya Allah, beri aku rezeki, sadar kita dalam hati kita bahwa kalau Allah nggak memberikan rezeki, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa sehat, kita nggak bisa ibadah. Sadar kita. Jadi tawadu, rendah hati. Kita nggak akan sanggup untuk sombong. Nah, itu manajemen hatinya. Ya Bu ya. Kemudian berikutnya, lihat Bu. Ini firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku sangat dekat dengannya. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta. Jika ia mau berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Kalau kita minta, pasti dikabulkan. Ya, Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi jangan ada di hati, dikabulkan nggak ya? Allah mendengar nggak ya? Itu buruk sangka. Dan berikutnya Bu, lihat lagi Bu. Diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau telah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang muslim yang membaca doa di mana tidak ada pada doa itu hal-hal yang menimbulkan dosa dan memutuskan hubungan silaturahim, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu dengan doanya salah satu dari 3 macam. Yang pertama, ada kalanya Allah segera perkenankan doanya. Ada kalanya doa itu dijadikan Allah sebagai simpanan orang tersebut untuk pahalanya di akhirat. Ada kalanya Allah memalingkan daripada orang tersebut berupa kejahatan, bala dan malapetaka sesuai dengan doanya. Bertanya para sahabat, kalau begitu baik untuk membanyakkan doa. Berkata Nabi, Allah akan membanyakkan pemberiannya. Rizwan Imam Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tengok nih kata Nabi. Ya. Jadi ada kalanya doa kita itu diperkenankan di dunia, ada kalanya diperkenankan di akhirat. Sesungguhnya diperkenankan di akhirat itu lebih baik dan lebih bernilai ketimbang di dunia kalau kita tahu. Ya Bu. Jadi jangan kecewa. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Sadarkan dalam hati, ketika doa kita belum terkabul di dunia, pasti Allah akan mengabulkan di akhirat. Tenang hati kita. Enggak stres, enggak buruk sangka, enggak mencaci maki. Lihat selanjutnya Bu, Rasulullah SAW bersabda, doa salah satu kamu akan diperkenankan oleh Allah asal saja seseorang itu tidak buru-buru. Lalu dia mengatakan, aku telah berdoa, tetapi doaku belum diperkenankan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian berikutnya, sesuatu yang ditentukan dan dipilih oleh Allah adalah sebaik-baik ketentuan, merupakan sebaik-baik pilihan buat kita. Meskipun kadang-kadang kita menilai bahwa sesuatu yang kita terima itu tidak menyenangkan, namun sesungguhnya di balik ketidaktahuanmu itu tersimpan hikmah yang sangat besar. Apa dalilnya? Allah bilang dalam Al-Quran, boleh jadi engkau membenci sesuatu, apa Bu? Padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk. Allah mengetahui, kita tidak mengetahui. Kadang kita sok tahu, menganggap apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Jadi kalau kita berdoa, jangan sok tahu. Kita sakit misalnya, ya, kita menganggap sehat itu adalah baik. Padahal boleh jadi Allah kasih sehat, kita lupa sama Allah. Betul kan Bu? Nah, ketika sakit kita ingat Allah, ketika sehat kita lupa kepada Allah.
Makanya jangan mengajari Allah, jangan sok tahu. Ada hutang, kita berdoa, kita ingin kali fokus kali supaya lunas hutang. Ya, salat tahajud tiap malam, yang banyak sedekah. Kemudian lunas hutang, berhenti berdoa, berhenti ibadah. Ya. Sok tahu, menganggap apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Jadi udah pasrah semuanya kepada Allah, apa yang terbaik menurut Allah. Ya. Tenang hati kita, itu dia manajemen hatinya. Manajemen hatinya. Lihat halaman 2 berikutnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Nah, ini dia. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu yang kau benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi kau menyenangi sesuatu padahal sebenarnya sesuatu yang kau cintai itu sangat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tapi kadang kita sok tahu, menganggap apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Stres kita menderita kita Banyak jemaah saya itu yang stres, bahkan ada yang mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia inginkan itu yang terbaik. Padahal Allah Maha tahu yang terbaik buat hambanya. Betul Bu? Betul? Harus terampil menata hati. Ya, manajemen hati, menata hati. Kemudian berikutnya lihat lagi Bu, doa kita boleh dikatakan mustajab apabila Allah memperkenankan doa kita itu dengan ridhonya dan pilihannya. Bukan pilihan kita. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab amal ibadah apapun saja kebagusannya adalah melihat kepada penghabisannya atau khotimahnya. Ya. Kemudian berikutnya timbulkan kesadaran dalam hati kita bahwa ketika berdoa, ini penting Bu, tolong amalkan. Ketika berdoa, ya kata Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kita berdoa adalah hak Allah yang harus kita penuhi. Apa dalilnya? Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi ketika kita akan berdoa, ini manajemen hatinya, timbulkan kesadaran dalam hati bahwa kita memenuhi hak Allah, perintah Allah, hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk diesakan, hak Allah untuk dikenal, hak Allah untuk diketahui, menjalankan hak-hak ketuhanan. Jadi kita berdoa. Jadi ketika doa kita belum terkabul, kita nggak stres, sengsara, menderita. Ini manajemen hatinya. Jadi jangan berdoa itu tujuan kita itu dalam hikmah yang lain. Syekh Imam Abdul Hasan As-Sadzili, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya. Apa katanya? Jangan jadikan tujuan kamu berdoa itu untuk terkabulnya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, maka engkau akan stres, sengsara, menderita. Ketika apa yang kau inginkan itu tidak terwujud. Jadi karena doamu itu sebagai ubudiyah, ya, sebagai menjalankan perintah Allah, sebagai ibadah, menjalankan hak-hak ketuhanan. Nah begitu. Ketika doa kita belum terkabul, kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa, dan kita sudah mendapat pahala karena doa adalah ibadah. Paham Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Dan berikut yang kedua dalam berdoa, ini manajemen hatinya. Doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengharap keridhaan Allah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, doa adalah otak ibadah. Yang keempat dalam berdoa sebagai sarana untuk menyandarkan diri kepada kekuasaan Allah. Sadar kita lemah, kita hina, kita nggak berdaya tanpa bantuan Allah, kita nggak kuat kalau nggak pertolongan Allah. Sadar kita, ya, ditimbulkan kesadaran dalam hati, ya seperti itu. Kemudian berikutnya kita berdoa bersandar kepada karunia dan rahmat Allah atas terkabulnya permohonan kita, bukan karena amal ibadah kita. Tengok Bu, jangan bilang, oh kamu itu berhasil karena doaku. Jangan, timbul sombong nanti, timbul angkuh, nggak akan bisa bersyukur kita kepada Allah, akan semakin jauh dari Allah, akan terhijab hati kita untuk dekat dan mengenal Allah. Bukan karena doa kita terkabulnya apa yang kita inginkan. Paham Bu? Ya Bu ya,
bukan karena doa kita, ya, terwujudnya apa yang kita inginkan. Terwujudnya apa yang kita inginkan semata-mata karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Ya. Jadi kurang beradab kalau kita menganggap karena doa kita terkabulnya apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya, jika pemahaman ini kita tanamkan dalam hati, maka kita tidak akan berputus asa dan kecewa ketika doa kita belum dikabulkan. Allah pasti mengabulkan doa kita pada waktu yang Allah kehendaki. Seandainya orang berdoa tahu bahwa terkabulan doa dipilih Allah saat di akhirat, maka itu lebih baik daripada diberikan di dunia. Sebab nilai rahmat di akhirat lebih besar dibandingkan nilai rahmat di dunia. Tengok, nilai rahmat di akhirat itu lebih besar ketimbang nilai rahmat di dunia. Kalau kita tahu, ini manajemen hatinya Bu, kalau kita tahu dan sadar dalam hati bahwa terkabulnya doa kita di akhirat itu lebih baik ketimbang terkabulnya di dunia, kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan putus asa, kita nggak akan kecewa, dan kita nggak akan buruk sangka ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Paham Bu? Alhamdulillah. Ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, kecewa kita, putus asa, buruk sangka, ya, menganggap Allah itu enggak adil, Allah itu enggak kaya, Allah enggak melihat. Nauzubillah. Bahaya enggak Bu? Bahaya enggak Bu? Nah, enggak bahaya kan? Ya kan? Berikutnya Bu, meskipun harus berdoa, jadikanlah doamu sebagai ibadah, bukan semata-mata meminta bagian. Jika engkau meninggalkan bagian-bagian duniawimu, maka bagian-bagian itu akan menghampirimu. Jika inspirasi untuk mencari selalu membayangimu, kemudian engkau meminta sesuatu dan waktu pengabulannya terlambat, maka jangan bimbang akan janji Allah. Tengok kata Imam Ibnu Athaillah, jika terlambat, ya, pengabulan doa itu, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu, itu akan mengotori hati. Kita akan semakin jauh dari Allah. Kita akan stres, sengsara, menderita. Kita akan buruk sangka kepada Allah. Ya, jaga hati, Bu. Hati itu kotor, yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika kita mata melihat yang tidak baik, hati kotor. Telinga mendengar tidak baik, hati kotor. Mulut menggibah, hati kotor. Jadi sekarang yang harus kita jaga mati-matian adalah hati, bukan badan. Ini badan mati dimakan cacing, betul? Ya kan Bu? Sekarang kan beda. Badan yang gemuk dimana supaya mati-matian kurus, betul? Hidung yang pesek mati-matian dibuatnya mancung, betul? Kulit yang hitam mati-matian dibuatnya putih, betul? Padahal dia kan habis dimakan cacing, tapi dia nggak mati-matian menjaga hatinya, ya, dari penyakit hati. Ibu pernah nggak dengar? Bu mau kemana? Aduh, saya mau keluar negeri loh, saya punya penyakit hati sombong. Pernah dengar gitu Bu? Pernah dengar gitu? Nggak pernah, ya kan? Aduh, saya mau keluar negeri lah. Kenapa Bu? Pak, ini yang punya penyakit hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, saya tetangga dan diganti mobil, aduh marah kali saya. Tengok tuh kan? Ya kan Bu? Bukan di sini. Penyakit hati ini sakit. Tapi sering kali kita mendengar, Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke Malaysia lah. Saya punya kanker. Ya kan Bu? Paru-paru saya mau operasi. Si ibu aja badan ini pelan nanti mati ini hancur. Nggak ada yang kekal kecuali orang yang beriman yang Allah kekalkan badan dan jasadnya. Ya kan? Ini hati yang kembali kepada Allah, hati yang sehat, kolbun salim. Ya Bu ya. Nggak akan bisa khusyuk kita ibadah kalau hati kita kotor. Nggak akan bisa bersabar kita kalau hati kita kotor. Ya. Nggak akan bisa punya sifat yang pemaaf, yang tidak dendam kalau hati kita itu nggak baik. Ya Bu ya. Nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau hati kita berpenyakit. Ya. Ya Bu ya. Ayo sama-sama kita menjaga hati kita. Manajemen qalbu. Paham Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Kita lanjut Ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88, apa kata Allah? Dan berkata Musa, wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berupa perhiasan kekayaan kehidupan duniawi
Wahai Tuhan kami, dengan kekayaan itu mereka sesatkan umat, binasakanlah harta mereka dan tutuplah hati mereka. Tengok kata Allah, tutuplah hati mereka. Jadi musibah yang paling besar kalau hati kita sudah tertutup dengan maksiat dan dosa. Paham Bukan anak meninggal, bukan gak ada harta, itu kecil musibah itu. Tapi yang paling besar adalah ketika hati ketika hati sudah tertutup begini dengan maksiat dan dosa. Ini cahaya Allah, hidayah Allah gak akan masuk dalam hati yang banyak maksiat dan dosa. Dinasehati pun juga gak akan mempan dia. Bagaimana caranya supaya terbuka? Tanya kata Nabi kan lihat kata Nabi itu Rasulullah SAW bersabda, ketika orang melakukan maksiat dan dosa, ini kan hati, ibarat hati ketutup satu, buat lagi ketutup, dia nggak tobat, lama-lama ketutup. Ini kata Allah hati yang mati. Nih, kalau ada begini hati mati begini, dia akan susah untuk ibadah, susah taat, susah sholat. Dinasihati dia malah membangkang. Bagaimana caranya supaya terbuka, supaya hidayah Allah itu masuk, cahaya Allah itu masuk, cahaya tauhid, cahaya ihsan, dan cahaya ma'rifatullah, bertobat, mengampun kepada Allah. Ampun, amalkan. Berikutnya halaman 3. Sampai halaman berapa? Halaman 4. Nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Athaillah, demikian doa Musa dan Harun. Ini nanti ini dia dalil doa berjemaah. Demikian doa Musa dan Harun, tetapi doa kedua nabi itu baru dikenangkan oleh Allah setelah 40 tahun kemudian. Setelah itulah maka Allah memperkenankan doa tadi. Tengok itu nabi baru diperkenankan doanya 40 tahun. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar kita tenang, hati kita bisa bersabar ketika doa kita belum dikabulkan. Nabi aja yang gak ada dosa, betul, yang dijamin masuk surga, itu baru 40 tahun baru dikabulkan. Nah apalagi kita, ya ya Pak, masa kita mau cepat-cepat? Masa kita mau sekarang harus apa yang kita inginkan? Itu nafsu menganggap apa yang kita inginkan itu baik, padahal buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 89, apa kata Allah? Tuhan mengatakan, semuanya telah diperkenankan doa kamu berdua, sebab itu tetaplah berjalan lurus dalam mengembangkan seruan kebenaran, dan jangan turun jalan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi Allah kabulkan setelah 40 tahun lamanya. Dan berikutnya kisah pada suatu hari seorang mendatangi ulama tasawuf bernama Syekh Abdul Abbas Al-Misri. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit. Laki-laki itu berkata kepada Syekh, mudah-mudahan Allah menyembuhkan Tuhan. Syekh diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, semoga Allah menyembuhkan Tuhan. Maka Syekh menjawab, aku tidak memohon kepada Allah kesehatan, sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesehatan saya. Dan apa yang aku rasakan sekarang dari penyakit adalah kesehatan dan keselamatan. Tengok ini ulama-ulama besar. Jadi kalau sakit, ya kalau sakit jangan minta sehat. Serahkan semuanya kepada Allah, yang terbaik menurut Allah. Sakit membuat kita dekat kepada Allah dan mengenal Allah, itu lebih baik ketimbang sehat membuat kita jauh dari Allah. Betul? Betul Ibu pilih mana? Pilih sakit dekat kepada Allah, rajin doa, semakin tenang hati, semakin bisa sabar, atau ibu pilih sehat tapi jauh dari Allah, pilih mana ibu? Ibu gak jujur, yang benar. Nanti dikasih sakit ibu nanti coba jujur lah, pilih sakit, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Jadi pilih sehat dan dekat kepada Allah. Itu dia. Ya. Jadi kadang kita aja kan menganggap, ya Allah, aku udah asam urat selama sebulan, ya Allah, nggak bisa jalan. Terus hati ini akan pikiran fokus sama sehat. Dia menganggap sehat itu baik. Padahal boleh jadi ketika sehat nanti kakinya lincah lagi, dia jalan ke masjid. Betul? Ya kan kadang sok tahu menganggap itu yang terbaik. Ini kata ulama besar ini. Dia tidak minta sehat, ya, karena sakit itu membuat dia sehat hatinya, betul.
Badannya sakit, tapi hatinya sehat. Hatinya mengenal Allah, hatinya bisa bersabar, hatinya bisa khusyuk dalam ibadah, hatinya bisa mentauhidkan Allah, hatinya merasakan ditata dilihat oleh Allah. Itulah muraqabah. Ayo sekarang saya tanya lagi yang kedua, Bu boleh sakit atau sehat? Oke Bu. Kemudian berikutnya, tengok lagi Bu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sakit jangan ngeluh ya Bu ya. Bagaimana manajemen hatinya supaya kita nggak ngeluh? Macam mana manajemen hatinya? Caranya agar kita nggak ngeluh kalau sakit, sadarkan dalam hati bahwa sakit itu membuat kita semakin dekat dan mengenal Allah. Dan sakit itu membuat semakin bagus doa kita. Jadi pada hakikatnya Bu, ketika kita sakit, Allah itu mengajari kita bagaimana kita berdoa dengan baik dan benar. Bu, Bu, kalau ibu sehat, kalau berdoa, coba tengok, kalau berdoa ini kan, ya Allah mintalah rezeki, ya Allah sekarang kan gitu ya Bu ya. Kalau sehat gitu kan, coba kalau sakit Bu, ya Allah, kakiku ya Allah, udah sebulan gak bisa jalan, coba nangis Ibu, betul kan Bu? Ibu lebih nikmat mana berdoa ketika sakit atau sehat? Jujur, ini puasa. Tengok kan? Ibu kadang gak jujur ya. Nikmat kali. Jadi hakikatnya Allah mengajari kita bagaimana berdoa dengan baik. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi jangan buruk sangka ya Bu ya. Ketika sakit ya, semuanya baik apa yang Allah tentukan. Betul. Yang buruk itu kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita. Ketika sakit ini menganggap itu azab, itu laknat. Oh semakin sakit itu. Makanya manajemen hatinya, ketika sakit kaki atau yang lainnya, sadarkan dalam hati sakit merupakan karunia Allah, merupakan rahmat Allah yang membuat aku semakin dekat dan mengenal Allah. Kemana Bu? Pintar Ibu ya. Oke. Ya kita lanjut Ibu. Ya kita lanjut Bu. Tengok lagi Bu. Tengok lagi materinya Bu. Janganlah berputus asa dari anugerah dan pemberian Allah. Sesungguhnya Allah telah menjamin akan mengabulkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana yang Allah kehendaki. Kadang karena sayang kepadamu, Allah mencegahmu untuk mendapatkannya, karena yang engkau minta tidak layak untukmu. Tengok Bu, kita minta sehat, Allah sayang Bu sama kita Bu. Allah belum kasih kita sehat. Itu baik sangkanya. Hadis buat sadarkan seperti itu. Setan menjauh, nafsu itu jinak tertekan. Sifat nafsu itu ada 3, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Yang bagus nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu kata Allah. Jadi tenang hati kita Bu. Oh iya, ini Allah sayang, makanya aku sakit aja kaki itu. Makasih banyak ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bisa gitu Bu. itu masya Allah, tabarakallah. Coba Bu latih seperti itu Bu. Pasti Ibu akan bisa tenang dan sabar. Yang mesti riyadhah, latihan. Paham ya Bu ya? Nanti kalau di rumah diamalkan ya Bu ya. Nah, saya amalkan karena saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Dan berikutnya Allah memilih urusan yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka. Terkadang Allah mengabulkan dan menetapkan untuk menggantikan permintaan itu dengan perkara yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat untukmu. Allah memberikannya kepadamu di waktu yang Allah kehendaki. Tengok Bu, Allah memberikan doa kita, mengabulkan doa kita di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Jadi kalau misalnya kita punya hutang, yaitu tempo besok, kita berdoa, ya Allah, aku punya hutang ya Allah, besok ya Allah ya diberi ya Allah ya. Jangan pula kita mengatur, pakai kawan kita aja Allah ya, itu kurang beradab. Ya, kita minta besok lunasi hutang sama Allah. Biar suka-suka Allah, karena boleh jadi dilambatkan lunas hutang kita semakin dekat dan mengenal Allah. Dan gak ada jaminan kalau hutang kita lunas, kita semakin dekat. Betul? Kita semakin taat. Betul? Itulah nafsu itu, kadang sok tahu menganggap apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Jatuh tempo mesti langsung dikabulkan oleh Allah. Iya Allah, stres, sengsara, menderita. Gak tenang hati itu. Ya Bu ya?
Ya, sekali lagi Bu, 3 menit lagi, jam 6 lewat 30. Selebihnya kita tanya jawab. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu, Allah memberikannya kepadamu waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kau kehendaki. Kadang Allah, tengok Bu, kadang Allah mengakhirkannya untukmu, untuk kemudian Allah berikan di negeri kemuliaan dan kekalannya itu akhirat. Hal itu jauh lebih baik dan lebih kekal untukmu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang berdoa kecuali dia berada di antara 3 keadaan, yaitu antara dipercepat pengambilan permintaannya, pahalanya disimpan untuknya, atau dihilangkan darinya kejelekannya setara dengan permintaannya. Nah itu terkadang diganti oleh Allah dengan doa kita itu, berkat doa kita itu, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi nggak mesti kita minta A, Allah kabulkan A, itu nggak mesti. Kadang kita minta A, Allah kabulkan B yang lainnya. Paham Bu? Ya. Kemudian berikutnya Syaikhul Hadis Al-Mahdawi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Barang siapa dalam doanya, tengok Bu, tidak melepaskan pilihannya, tidak rela dengan pilihan Allah, maka dia termasuk orang yang kepadanya dikatakan, penuhilah kebutuhannya, karena aku tidak senang mendengar suaranya. Tengok, Allah nggak suka kalau kita memaksa, kalau kita nggak ridho. Ya. Jika doanya disertai pilihan Allah, bukan pilihannya sendiri, berarti doanya dikabulkan walau tidak diberikan apa yang dia minta, karena segala perbuatan ditentukan akhirnya. Baik, terakhir jam 6 lewat 30. Lihat Bu, halaman 4. Allah pasti menepati janji dan menganugerahi apa yang telah dijanjikan dengan cara dan pada waktu yang Dia kehendaki. Dia menyuruhmu untuk membenarkan dan mempercayai realisasi itu, serta melarangmu merasa bimbang dan ragu, agar dengan semua itu mensempurnakan keterbukaan mata hatimu dan cahaya jiwamu akan bersinar. Ini kalau kita ragu, kalau kita nggak yakin, sinar cahaya yang ada di mata hati kita, di hati kita itu akan redup, ya itu akan berkurang bahkan hilang. Karena itu maka wajiblah kita selalu hamba Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bahwa sesuatu yang baik itu adalah pada apa yang Dia kehendaki dan pilihan buat kita. Dan jangan putus asa dengan sebab Allah lambat mendengarkan doa kita. Hanya saja hendaklah selalu memohon dan berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, telah berkata malaikat Jibril, wahai Tuhan, Engkau sampaikan maksud dan hajat hamba-Mu si fulan. Maka Tuhan menjawab, biarkan hamba-Ku itu, karena Aku cinta mendengar suaranya dan selalu bermohon kepadaku. Tengok Bu, kalau kita berdoa, ya kita bersabar, kita bergantung bersandar kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah. Allah suka mendengar doa kita. Kalau Allah udah suka, ya sadarkan dalam hati itu manajemen hatinya. Ya, kita nggak peduli apakah doa kita dikabulkan atau enggak. Betul Bu? Betul kan Bu? Ibu senang nggak kalau Allah menerima doa Ibu? Senang kan? Nah, udah sabar aja ya Bu ya. Berikutnya lagi Bu, tengok Bu. Enak tenang Bu kalau kita belajar manajemen hati Ibu, manajemen kolbu. Nggak stres kita, nggak menderita kita. Lihat lagi Bu, maka doa kita baru dikatakan mustajab apabila Allah memperkenankan doa kita dengan ridho Allah dan pilihan Allah, bukan pilihan kita. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab amal ibadah apapun saja, kebagusannya adalah melihat kepada penghabisannya atau khotimahnya. Dan Allah menjamin dan memastikan akan mengabulkan setiap doa pada sesuatu yang Allah pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih untuk diri kita. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menunggu kelapangan berdoa adalah ibadah. Maksudnya menunggu terkabulan doa adalah ibadah. Kita dapat pahala. Bu, tengok apa? Ya, ini manajemen hatinya. Kita bisa bersabar ketika doa kita belum dikabulkan. Ketika doa kita belum dikabulkan, sambil menunggu doa kita dikabulkan, kita mendapat pahala. Tengok Bu, enak nggak? Ada seorang ulama mengatakan, ini dia. Coba dia tulis terus ya Bu. Para orang-orang soleh berkata, jika doa kami dikabulkan, kami gembira 1 kali. Tapi bila doa kami lambat dikabulkan, kami gembira beberapa kali yang banyak. Tengok, kalau dikabulkan doanya 1 kali dia gembira. Kalau belum dikabulkan doanya, dia gembiranya banyak sekali. Karena apa? Karena selama mereka menunggu doanya diijabah oleh Allah, mereka mendapat pahala karena menjadi amal ibadah bagi mereka. Jadi Ibu pilih mana? Dikabulkan atau belum dikabulkan? Nah Ibu nggak jawab sih. Tapi udah dibilang tadi. Pilih mana juga?
Dikabulkan atau nggak dikabulkan? Kemana jawabannya? Ayo. Serahkan semuanya kepada Allah. Betul Bu? Dikabulkan alhamdulillah, nggak dikabulkan innalillah. Tidak, ya jangan innalillah. Alhamdulillah juga, betul kan? Sambil kita berdoa tidak dikabulkan, kita mendapat pahala. Ini manajemen hatinya. Tenang hati kita, tentram hati kita. Kita nggak mengutuk, kita nggak menghujat, kita nggak mencaci maki, kita nggak buruk sangka. Kita semakin dekat kepada Allah dan kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jam 6 lewat 32 lah lagi Bu. Kalau saya bilang lama apa? Oke, hikmah yang keenam, dia lagi Bu hikmahnya. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan hikmah yang keenam ini, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Jadi Imam Ibnu Athaillah menasihati kita, ya Bu ya, mengajari kita, ya menyuruh kita bahwa ketika lambat karunia atau dikabulkan doa, kita nggak boleh putus asa. Dan berikutnya, karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu, pasti Allah kabulkan. Nggak mungkin kan? Allah nggak pernah ingkar janji. Betul. Kemudian berikutnya, pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu, Allah yang memilih, bukan yang kita pilih. Karena yang kita pilih belum tentu baik untuk kita. Betul Bu? Alhamdulillah ada pintar itu ya. Kemudian berikutnya, maka dia adalah hamba yang maka pada apa yang dipilih Tuhan untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Baik, silakan Bu, Bapak, kita ada yang berdiskusikan, tanyakan. Insyaallah kita ketemu lagi di tanggal 31 ya. Ada Bu? Ya, alhamdulillah, silakan Ibu aja. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu aja. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama saya juga terima kasih Bu. Alhamdulillah Ibu juga demikian, semoga juga amin ya alamin. Amin, Abu bilang amin. Ya. Oke. Manajemen kolbu, manajemen hati. Ya. Sangat menarik. Tunggu saya tanya sama Ibu. Ibu udah pernah belum mendapatkan pelajaran manajemen hati? Belum ya, tapi baru ini ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu suka ini pengajian ini? Suka ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya begini. Ya. Doa kita itu senantiasa misalnya itu kita merasa dikabulkan. Doa kita itu senantiasa merasa dikabulkan oleh Allah kita dalam hati kita. Jadi Pak Ustaz, itu merupakan ujian buat kita bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian bagaimana cara kita agar apa yang dikabulkan Allah, Ya Allah, bisa kita jaga. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali Bu, terima kasih Bu ya pertanyaannya. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu ya. Ustaz, doa kita itu Ustaz senantiasa dikabulkan oleh Allah. Jadi bagaimana Ustaz cara menjaga manajemen hatinya agar kita terus istiqomah dalam taat? Karena ingat Bu, ketika kita dalam kelapangan sering mendapatkan kenikmatan, itu cenderung lupa. Betul. Itu cenderung ibadah kita longgar, cenderung kita lalai. Makanya Pak Bu, banyak orang yang diuji dengan kesulitan dia lulus, betul kan? Tapi ketika diuji dengan kelampangan, dengan kenikmatan, dia tidak lulus, betul? Betul Bu? Nah, jadi bagaimana Ustaz cara istiqomahnya dalam ketaatan? Ya, nah caranya adalah yang pertama, terus istiqomah mencari ilmu agama. Jadi dengan ilmu agama seperti ini, kunjungi masjid-masjid, dengerin ceramah, itu akan membuat kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Yang kedua ilmu, yang kedua ketaatan. Jangan tinggalkan ketaatan walaupun sedikit. Misalnya contoh begini, Ibu biasa baca Quran satu hari satu halaman. Suatu hari Ibu sakit, ya. Nah, jangan sama sekali Ibu tidak membaca. Paling 3-5 ayat, ya.
Artinya terus ibu istiqomah dalam membaca Quran. Nah, kalau misalnya ibu sama sekali tidak membaca, sedangkan ibu sudah terbiasa membaca, nanti ibu akan hati ini akan berat untuk memulainya lagi. Paham? Nah, gitu caranya. Sama seperti ini. Ini kan Ramadan, kan rajin baca Quran, betul? Nah, nanti ketika Syawal makan lontong, ketupat segala macam, ya kan? Ya kan Bu? Pasti itu. Ramadan taat, nauzubillah, Syawal maksiat. Banyak begitu kan? Nah, bagaimana cara amal-amal di dalam Ramadan ini terus kita kerjakan di luar Ramadan? Nah, caranya ketika Ramadan kita baca Quran itu setiap hari. Nah, paling tidak di luar Ramadan jangan sampai nggak baca Quran. Paling nggak dalam seminggu itu ada kita harus baca Quran. Nah, begitu caranya supaya bisa istiqomah. Sama dengan sedekah juga. Ini juga masjid ini juga perlu infak wakaf, ya kan? Dalam Ramadan sangat dianjurkan kita sedekah. Di luar Ramadan terus kita sedekah walaupun sedikit. Jadi terus istiqomah amal itu. Kalau nggak gitu, ibu akan berat untuk melakukannya lagi. Jadi Allah bisa karena biasa. Ya, itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Ketaatan, ya. Terus yang ketiga, cari